Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Musa bisa. Kenapa? Karena bikingannya dia Tuhan, pencipta langit dan bumi. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Kenapa? Karena bikingannya adalah pencipta langit dan bumi. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, memperlihatkan kepada Bani Israel berbagai macam mukjizat, berbagai macam keadaan, berbagai macam peristiwa. Tapi tidak sampai pada level ketuhanan. Orang-orang Yahudi tidak sampai kepada level memikirkan dia ini Tuhan. Orang-orang Yahudi tidak sampai pada pemikiran dia ini adalah Elohim kita yang nusul menjadi manusia. Tidak. Pemikiran bahwa dia Yesus yang membangkitkan orang mati adalah Tuhan, itu hanya pemikiran dari orang Kristen yang terperdaya oleh Yesus Kristus, yang dikatakan oleh Yesus, waspadai dia. Orang pada zaman Yesus hidup nih, murid-murid Yesus hidup bersama dengan Yesus, dengan biji matanya sendiri, dengan kupingnya mereka sendiri, mulutnya Yesus dengan kuping mereka, mujizatnya Yesus dengan mata mereka. Mereka saksi hidup. Tapi ketika mereka melihat itu semua, mereka hanya percaya bahwa Yesus ini adalah benar-benar rasul utusan Elohim. Itu Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka yakin dan percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku banyak tahu sih, aku sakit dengar telinganya. Jangan didengar, setan memang tidak bisa mendengar. Kebenaran setan itu nggak bisa dengar, bang. Kebenaran susah diterima oleh iblis, gitu kan. Kalau ada yang salah yang saya sampaikan, Anda bantah aja. Tidak usah maki-maki di sini. Saya bantah. Oke, silakan. Oke, saya bernarasi 30 detik, habis itu Anda bantah. Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mengenal Yesus Kristus yang diutus Tuhan. Ada nggak Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah menuhankan aku? Sedangkan Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Nah, pertanyaan saya, untuk memperoleh hidup yang kekal, Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Silakan. Bantah itu. Oke. Kamu jangan cuma ambil satu ayat lalu kau merasa diri kau seperti Tuhan di dalam hukum kokomal ini. Dan harus kamu ingat, di dalam dunia ini tidak ada yang dapat menyelamatkan manusia selain di dalam Dia yang mengutus aku. Kau ingat, Dia yang mengutus aku. Pertanyaan saya, saudara-saudara, kamu jangan cuma hanya satu ayat tidak disentuh, saudara-saudara. Lalu nampak sekali goblokmu di depan saya. Sekarang kalau begitu tolong kasih saya satu data di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai Tuhan satu-satunya. Silakan. Yesus saya ngomong gini, Bapak kau baca tidak? Katanya kau baca Alkitab, katanya kau bilang kau lebih pintar daripada kita toh. Kau udah baca tidak? Itu terdapat ayat di mana? Di dalam dunia tidak ada yang dapat menyelamatkan manusia. Itu di mana ayatnya? Saya ulang lagi pertanyaan saya. Saya ulang lagi ya, teman-teman. Saksi kalian jadi saksi ya. Coba Yohanes 17:3, Yesus berkata hidup kekal itu adalah mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Jadi hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Tolong kasih data ke saya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan. Mana dalilnya? Kalau untuk mengenal Tuhan sebagai dalilnya, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup.
Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti Yesus itu jalan. Berarti Yesus hanya dikenal sebagai jalan, sebagai utusan. Berarti di Makassar, kau tidak naik kapal, tidak naik pesawat, kau tenggelam, kau mati di Jawa. Udah manusia jadi-jadian ini udah kau ke neraka aja, ke neraka. Bersihkan anusmu itu yang sering kemasukan linggis, ya. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan, dia rubah hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai Tuhan. Nah, itulah artinya, itulah setan, itulah penyesat, ya kan ya. Nyata bagi kita penyesat itu kan teman-teman, nyata nggak? Nyata. Sekarang sebelum ke pertanyaan satu Pak Robin dulu. Pak Robin menanggapi tadi. Ntar dulu bro, ntar dulu. Pak Robin menanggapi tadi. Itu hidup kekal menurut Yesus loh, bukan menurut saya. Nah sekarang hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai apa Pak? Sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Orang bodoh kembali. Orang nggak paham tentang kitab orang, ajarkan lagi bisa tentang. Jawab ini, mau saya turunkan Gurunda. Ke dalam dunia. Berarti tunggu bang. Berarti hidup kekal itu kita dapat peroleh ketika kita mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan kan? Iya, dia. Bukan Muhammad, bukan Musa. Iya, bukan Muhammad, bukan Musa. Oke. Sebentar. Berarti dia bukan Tuhan kan? Ya dia mengatakan hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Coba baca baik-baik. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus.
Yang engkau utus ya. Nah, berarti Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan atau utusan setan? Bentar, jangan dulu framing. Saya tidak framing, saya bertanya. Yesus, menurut Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal, kita kenal dia sebagai utusan Tuhan atau bukan? Jadi gini Juma, sebentar, jangan potong dulu ya. Penyesat, ini jurus penyesat itu kayak gini. Udah kan, nggak bisa diskusi si Juma. Bukan nggak bisa diskusi, ente yang tidak bisa diskusi. Jadi gini, jangan potong dulu saya. Diskusi itu pakai dalil. Udah nggak bisa ini diskusi. Nggak bisa, Anda sesatkan, memang betul. Susah Anda sesatkan. Iya memang. Kamu bisa nggak baca baik-baik data itu? Ya, silakan Anda yang baca. Coba. Jadi gini. Jadi mengenal Allah, hakikat Allah itu ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Di mana dalilnya? Allah itu hakikatnya begitu. Dasar penyesat anak sedeng. Di mana dikatakan hakikat Tuhan itu adalah Bapa, Anak, dan Roh? Itu ajaran siapa? Yohanes 5:7. Yohanes 5 nomor 7, di situ tidak ada menerangkan Bapa. Satu hakikat, tiga pribadi itu nggak ada. Kamu baca Yohanes 5:7. Oke. Yohanes 5 kan? 1 Yohanes 5:7. Coba baca. Oh, 1 Yohanes 5. Ada kesaksian di surga tadi. 1 Yohanes 5:7 ada 3 yang memberi kesaksian gitu. Iya, Bapa, Kalau Firman, 100 yang memberi kesaksian, apakah kesaksian apa yang saksi-saksiin semua Tuhan? Sebentar Juma. Astagfirullahaladzim. Inilah kualitas Juma ya. Berdiskusi nggak bisa. Bukan saudara. Yang saya tanya mengenal Yesus. Yesus ini dikenal sebagai apa supaya kita bisa memperoleh hidup kekal? Betul. Saya nggak betul. Hei, saya sedang bertanya agar kita memperoleh hidup yang kekal menurut Yesus. Yesus dikenal sebagai apa? Silakan dibuka mute-nya, Bang Mikael. Gantian. Bolehkah saya diskusi baik? Jangan saya bertanya supaya kita loh saya bawa, berarti saya bawa diriku juga, supaya kita memperoleh hidup kekal menurut Yesus. Yesus dikenal sebagai apa supaya kita memperoleh hidup kekal? Hanya Yesuslah utusan untuk memperoleh hidup kekal, tidak ada yang lain. Muhammad tidak. Berarti Yesus dikenal sebagai utusan kan? Mau utusan, tetapi hanya dialah membawa kita hidup kekal, bukan Muhammad, bukan Nabi Musa. Tapi dia hanya dikenal sebagai utusan kan? Iya, dia kan Firman yang diutus. Kenapa? Ya berarti dia bukan Tuhan kan? Firman itu kan Allah, aku dan Bapa. Udah, kau ke neraka, kau gugur. Kau tidak layak diskusi dengan saya. Penyesat tidak layak diskusi dengan saya. Anda penyesat. Anda mencoba menyembunyikan identitas kerasulan Yesus dengan mengambil data-data. Dia kan Firman yang adalah ala nenek mukiper. Gak laku sudah itu dek, gak laku. Dulu di gereja kau bisa menyesatkan orang-orang Islam awam untuk menjadi murtad penyembah Kristus. Sekarang gak zaman lagi. Gak zaman lagi kalian menyesatkan. Gak zaman lagi. Ya, Evita, selamat malam Evita. Malam Pak. Oh ya, silakan. Mau dibantah? Mengenai apa? Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal, Yesus ini kita kenal dengan sebagai apa? Sebagai utusan. Itu baru dari Allah yang benar. Berarti dia bukan Tuhan kan? Yesus sebagai utusan di sini. Ya, berarti dia bukan Tuhan kan? Jadi kalau dalam definisi Tuhan, Yesus ikut menciptakan, ada beberapanya. Berarti pencipta ada 2. Dia dipakai sebagai alat oleh Bapa di surga untuk mencipta. Di mana itu dalilnya Yesus dipakai alat untuk mencipta? Sementara Yesus itu nanti menjadi daging setelah dia di dunia. Kejadian 1 ayat 26-27. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kolose 1 ayat 15-17. Ya Allah ya Karim, nabrak sana nabrak sini demi untuk melantik Kristus palsu sebagai Tuhan. Begini ya, ngeri. Tuhan itu bukannya sebagai yang maha,
bukan sebagai yang maha ya. Kalau yang maha hanya Bapa di sorga. Yesus dia Tuhan tapi tidak maha. Dia tidak maha karena dia itu diberikan kuasa. Berarti dia bukan Tuhan kan? Diberikan kuasa itu seperti Allah bisa mencipta. Di mana Yesus? Di mana Yesus bisa mencipta? Di mana? Di Kejadian 1 ayat 26. Kok jadi Yesus dia ada di Kejadian? Gimana orang ini ya? Ya, karena apa yang ada di dalam diri Anda itu? Kok Yesus di Kejadian 1? Kok ada Yesus di situ? Saya kan mengenal dengan baik, sedang kamu tidak. Hei, di mana Yesus di Kejadian 1? Coba. Coba kau terangkan. Coba kau terangkan kepada saya. Coba kau terangkan kepada saya. Di kitabnya Yahudi, kenapa ada Yesus di sana? Berbicara dengan etika ya. Ya sudah, Anda turun. Anda ke gereja sana. Jangan di sini. Iya, urusan lu, ke neraka aja. Iya, ke sana aja, ke sana. Cebok sana pakai air 1 sendok. Ngapain di sini? Selamat malam. Iya, malam. Ya, saya Kristen. Maaf tadi lagi pas masuk turun tadi. Iya. Ya, menurut Yesus Bang, hidup kekal itu kita dapatkan dengan cara mengenal dia sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Aku baca yang rujukan Anda ya. Ya, silakan. Yohanes 17 ayat 3. Ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Ya. Oke, Anda mengatakan mengenal Yesus sebagai utusan. Ya, benar. Berarti dia bukan Tuhan kan? Tuhan. Jawabannya utusan atau Tuhan? Dalil. Utusan atau Tuhan ini? Saya yang kasih mana? Dalil ya. Enggak, itu dalil yang tadi itu. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai. Ya, ada dalil yang lebih jelas. Enggak. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai. Saya membaca hidup kekal juga, Pak. Jadi. Oke, silakan Anda tunjukkan di mana dalilnya selain itu. Silakan. Di Yohanes 3 ayat 17. Ya, 13. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Iya, dia dikenal dia menyelamatkan manusia, dengan cara manusia mengenal dia sebagai apa? Bentar ya Mas, bentar ya. Saya mau lari kemana? Iya, mau lari kemana? Mau lari kemana? Supaya kita jelas. Iya, mau lari kemana pun. Pertanyaan saya tetap itu. Untuk menyelamatkan dunia. Oke, cara dia menyelamatkan dunia. Dengar, gantian. Silakan. Cara dia menyelamatkan dunia dengan cara dunia mengenalnya sebagai utusan Tuhan atau mengenal dia sebagai Tuhan. Mengenal dia sebagai utusan itu bukan menyelamatkan manusia. Loh, itu tadi hidup kekal tadi itu apa? Salah, berarti pengertian Anda yang salah. Loh, hidup kekal itu apa? Hidup kekal itu apa? Ya, Yesus itu diutus. Hidup kekal itu ada karena Yesus diutus, gitu maksudnya. Oke. Hidup kekal itu, nggak ada hidup kekal. Kasih turun orang ini, dia nggak bisa diskusi. Anda ke gereja, Bang, ke gereja. Takut ya, Mas? Enggak. Saya hanya mengatakan data yang tertulis. Anda mutar ke sana kemari karena Anda ingin menjual Yesus yang keluar dari kubur itu. Padahal Yesus sendiri yang mengatakan untuk memperoleh hidup yang kekal, dia harus dikenali sebagai utusan Tuhan. Anda kemana-mana, lari ke Yohanes 3 nomor 17, entah lari kemana lagi nanti. Ujung-ujungnya, Yesus memberikan hidup kekal itu dengan cara orang-orang mengenal dia sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Pasti ujungnya ke situ. Sayangnya Anda nggak bisa sabar kemudian berdiskusi dan menggunakan akal sehat. Anda ingin menjual makhluk yang keluar dari kubur yang Yesus asli nubuatkan sebagai penyesat, sebagai Tuhan. Maaf ya teman, sabar aja sedikit untuk jujur terhadap kebenaran. Anda tidak diturunkan. Sayangnya Anda tidak mau sabar. Anda mau menjual Yesus palsu di sini. Silakan. Iya Bang, halo Bang Jum.
Halo juga saudara. Apa bang pertanyaannya? Hidup kekal itu menurut Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Sebagai utusan bang. Oke, berarti dia bukan Tuhan kan? Bukan bang. Alhamdulillahirabbil